Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu pengantara data mining. Nah, kenapa perlu data mining? Nah, jadi data mining ini kepentingan untuk mengambil data dari berbagai macam sumber. Di sini ada data rich but information poor. Nah, jadi kita punya banyak data, tapi kita tidak bisa menggunakannya, tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mengelolanya. Nah, jadi kita punya banyak data, tapi kita kebingungan bagaimana kita menganalisa data tersebut. Nah, contohnya di sini ada data 3 juta pasangan DNA pada manusia. Terus juga ada data transaksi penjualan. Kemudian juga data di sosial media. Nah, data-data itu sangat banyak, namun kita tidak bisa mengelolanya secara langsung. Nah, karena itulah kita memerlukan data mining untuk memproses dan mengelola data tersebut agar dapat digunakan dengan baik. Nah, data mining itu dari kata dasarnya menambang data untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, data mining atau KDD, Knowledge Discovery in Database. Nah, data mining itu cara untuk mengekstrak data yang besar dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Nah, knowledge itu pengetahuan, kemudian data itu dalam jumlah besar. Aku malam ini mau ke rumah ya gitu. Kita harus menggunakan berbagai macam software yang bisa kita gunakan untuk data mining tersebut. Nah, nanti kita akan share. Nah, contoh data mining itu ada ARM, yaitu Association Rule Mining, mencari aturan asosiasi antar item. Nah, ini secara teknisnya ya. Contoh di minimarket ada data transaksi, orang beli teh, nah terus kemudian mayoritas beli gula juga untuk teh tersebut. Nah, coba kita pikirkan lagi kira-kira apa ya untuk di minimarket. Nah, orang tersebut membeli sesuatu item, kemudian membeli item lainnya. Nah, biasanya seperti roti ya. Roti, ketika kita beli roti, biasanya orang beli juga dengan margarinnya atau beli susu kental manis biasanya. Nah, untuk menemani roti tersebut. Nah, selain itu juga yang biasanya sepaket ya, kalau kita beli sesuatu maka akan beli yang lain juga. Misalkan kalau di bidang otomotif, kalau orang servis motor biasanya beli spare partnya juga. Nah, jadi dia sebagai pendukung dari bisnis utamanya tersebut. Nah, sambil servis biasanya sambil spare part yang lainnya. Dengan data mining tersebut, kita dapat menganalisa berbagai macam kebutuhan. Nah, di sini ada berbagai macam basis, yaitu statistik, machine learning, dan juga artificial intelligence. Nah, mereka semua membutuhkan data yang bersumber dari data mining, dikembangkan menjadi sebuah sistem yang baik dan juga powerful. Kemudian, di sini adalah proses knowledge discovery from data. Nah, jadi data itu diambil dari database. Di dalam database kita sudah mengetahui ada flat files. Nah, ada array atau kumpulan dari angka-angka yang dikumpulkan di database. Kemudian database tersebut di-cleaning dan juga diintegrasi, dibersihkan, dan juga kita jadikan dalam bentuk table, kemudian disimpan di sebuah data warehouse yang sebelumnya kita pernah bahas ya, data warehouse atau gudang data. Nah, jadi data tersebut di selection dan juga di transformation, dipilih dan juga dikelompokkan, jadi sehingga saat sebuah software atau sebuah aplikasi membutuhkan data tersebut, dia bisa menggunakan data warehouse yang satu. Nah, tapi bisa untuk berbagai macam software. Nah, selanjutnya data tersebut bisa di mining atau ditambang, kemudian diambil polanya seperti apa, kemudian untuk dievaluasi dan juga di presentation kepada direktur-direktur utama kita di perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar seperti TikTok, seperti Facebook, dan YouTube, mereka menggunakan database atau data mining dari website mereka sendiri. Nah, dengan menggunakan website mereka sendiri, mereka dapat mengetahui algoritma berbagai macam perkembangannya, bagaimana tren yang disukai oleh berbagai macam user, sehingga dapat lebih mengcustomize dan bahkan mengalahkan TV-TV nasional. Nah, beritanya kalau zaman dulu kita ingin menonton sebuah program yang sangat penting, biasanya kita ingin eh, menunggu ya, ada waktunya prime time. Nah, kalau di TV ada waktu-waktu khusus kita menonton. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, nah teknologi handphone makin bagus, sinyalnya makin bagus juga, makin murah juga gigabyte-nya. Kemudian handphone-handphonenya resolusinya udah semakin tinggi.
makin besar juga layar-layarnya sehingga memudahkan masyarakat untuk menonton di handphone. Nah, sehingga kemarin beritanya banyak TV-TV nasional ya yang tutup program-programnya seperti Kompas dan lain-lainnya. Nah, karena memang masyarakat sudah mulai bergeser, ada shifting market ke arah mobile platform. Nah, jadi untuk menonton atau hiburan mereka lebih senang terhadap podcast-podcast sederhana. Ternyata film itu sangat banyak yang memang sebelumnya di TV tidak mungkin dilakukan. Kan udah mulai. Nah, kemudian selanjutnya data itu ada atributnya, ada variable, class, label, dan juga target. Nah, mari kita sudah mempelajari ya tipe-tipe data, ada yang numerik, ada yang modelnya varchar dan lain-lainnya. Nah, di sini data adalah fakta mentah yang belum ada maknanya. Nah, tipe datanya ada numerik seperti IPK, jarak, umur, tinggi badan, ada nominal seperti jenis kelamin, hobi, kelas, agama. Kita lebih mengenalnya dengan integer atau varchar kemarin ya. Nah, di sini contohnya misalkan ada asal sekolah, ada nilai UN, ada jenis kelaminnya, ada lulus tepat waktu atau tidak. Nah, ini disimpan di atribut. Nah, kemudian lulus tepat waktunya disimpan di sebuah kelas atau target yang ada nilai value-nya di sebuah database. Nah, selanjutnya metode-metode data mining. Nah, di sini ada klasifikasi. Nah, kemudian di sini juga ada estimasi, ada prediksi, ada clustering, ada ARM. Nah, jadi ada berbagai macam metode yang dapat kita gunakan di sebuah data mining. Nah, di sini ada salah satu contohnya ada klasifikasi. Ciri-cirinya atribut boleh nominal atau numerik. Nah, contoh kasusnya seperti klasifikasi seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian juga klasifikasi seseorang mahasiswa berhak menerima beasiswa atau tidak. Nah, jadi dijadikan dalam bentuk tabel, nah, kemudian dijadikan dalam keputusan apakah akan diambil atau tidak. Nah, seperti kemarin ya, di sini ada untuk penunjang keputusan juga, apakah cuacanya berawan atau hujan, atau kelembabannya tinggi atau berangin. Nah, maka pada hasil akhirnya akan keluar rumah atau tidak untuk bermain. Ya, contoh algoritmanya ada ID tree, ada KNN juga untuk neural networknya. Kemudian juga ada untuk estimasi. Ini ada algoritma lainnya, atributnya boleh nominal atau numerik, kelasnya numerik. Nah, di sini ada cycle time, ada main memory, ada cache-nya, ada channels, ada performance. Nah, ini untuk memori komputer ya. Nah, ada min, ada max. Sini menggunakan fungsi dari linear regression fungsinya. Nah, ini rumusnya seperti ini untuk di komputer. Nah, contoh kasusnya untuk estimasi umur pohon dari diameter batang. Nah, jadi memang sering digunakan untuk di bidang biologi, misalkan kita untuk mengukur diameter sebuah pohon bisa dari diameter batangnya, kemudian untuk kesehatannya juga dapat diprediksi dari situ. Nah, nanti ada algoritma seperti suara dan lain-lainnya. Kemudian ada estimasi performa CPU, nah, dapat digunakan juga. Contoh algoritmanya ada regresi linear, kemudian juga ada back propagation. Nah, kemudian juga ada prediksi. Nah, ciri-cirinya datanya harus modelnya time series. Nah, seperti yang kemarin pernah kita bahas ya, time series itu ada per tahun, per kuartal, atau per 5 tahun, atau per 10 tahun, dan lain-lainnya. Nah, dapat juga per bulan, kemudian per waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian juga ada metodenya clustering, nah, pengelompokan. Nah, tidak kelas atau target pengelompokan berdasarkan kedekatan atau kemiripan antar data. Nah, jadi sebelum dilakukan k-means, modelnya seperti ini. Kemudian setelah dilakukan algoritma k-means, nah jadi kita bisa mengklaster data tersebut. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang hitam. Ini contohnya bisa kita ambil, misalkan yang tadi ya, tipe-tipe customer di minimarket. Misalkan ada yang kalau kita beli teh, dia cenderung beli gula juga. Terus kalau dia beli yang lainnya ya, misalkan seperti roti, dia cenderung beli eh, selainnya juga. Nah, kemudian yang lainnya, misalkan dia kalau beli pulsa, atau awal bulan ya dia misalkan bayar listrik, nah dia cenderung bayar PDAM juga. Nah, jadi itu bisa kita kelompokkan data-data tersebut. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk promo. Jadi misalkan siapapun yang beli atau isi ulang
PLN ya, token. Nah, dia bisa lanjutnya untuk diskon misalkan. Nah, diskon untuk pengisian PDAM. Nah, jadi yang tadinya mungkin PDAM udah mau bayar di tempat lain, dia jadi tertarik untuk bayar di situ. Nah, jadi orang lebih tertarik dan juga transaksi omset itu bisa meningkat juga. Nah, kemudian selanjutnya untuk cluster plot. Nah, di sini ada contohnya ada berbagai macam negara clustering. Di sini ada negara-negara di Amerika ya. Ada Meksiko, ada Florida, ada California, Washington, Ohio. Nah, di sini kita bisa cluster plot. Nah, nanti kita pakai softwarenya seperti yang kemarin. Kita pakai Kaggle bisa juga. Nah, jadi di sini contoh-contoh cluster untuk berbagai macam produk di perusahaan internasional kita. Nah, misalkan kita ekspor untuk sebuah produk ke daerah Amerika. Nah, ternyata orang-orang Kentucky, Montana, Idaho, kemudian West Virginia dan lain-lainnya, dia lebih menyukai yang klaster yang berwarna merah, misalkan produk A. Kemudian untuk yang klaster hijau, dia menyukai produk-produk B. Untuk klaster yang berwarna toska, dia menyukai produk C atau 3. Kemudian terakhir untuk klaster 4 atau ungu, nah, dia menyukai produk yang keempat. Misalkan seperti itu. Nah, sama seperti di Jawa dan Sumatera juga ya untuk makanan. Nah, itu juga mereka punya khas atau kesukaan masing-masing. Misalkan di Sumatera lebih senang untuk makanan-makanan pedas. Nah, untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih senang makanan manis, seperti itu. Karena memang ada faktor-faktor sejarah dari sebelumnya. Nah, bahkan untuk di negara-negara luar seperti India dan lain-lainnya, kalau untuk motor itu di Indonesia Honda Yamaha paling tinggi, tapi kalau di India paling tinggi itu motornya seperti Suzuki penjualannya paling tinggi. Nah, itu makanya terdapat berbeda-beda untuk berbagai macam klaster negara. Kemudian selanjutnya juga ada Association Rule Mining (ARM). Nah, ciri-cirinya hubungan antar item, market basket analysis. Nah, di sini contoh-contohnya ada berbagai macam vegetables, kemudian juga ada makanan yogurt, kemudian juga ada sup, ada untuk kosmetik dan juga lain-lainnya tropical fruit. Market basket analysis atau secara umum pasar tersebut seperti ini. Nah, bisa kita gambarkan. Nah, algoritmanya ada a priori, ada FP growth, dan juga ada ACLAT. Itu juga dapat digunakan data mining tersebut untuk bahan dasar dari sebuah machine learning. Nah, machine learning itu terbagi jadi tiga. Ada yang supervisi learning, jadi harus diawasi. Ada yang unsupervisi, ya, jadi bisa secara otomatis atau reinforcement learning. Nah, jadi dia di reinforce modelnya. Di sini ada data with label, ada data without label, tanpa label, dan juga ada set and action. Nah, di sini model-model algoritmanya untuk klasifikasi di sini ada logistic regression, ada naive Bayes classifier, ada k-nearest neighbor, ada support vector machine atau SVM. Kemudian ini untuk penerapannya atau sampelnya ada email spam detection dan juga ada speech recognition. Nah, jadi untuk mendeteksi spam sebuah email, kita bisa menggunakan algoritma yang seperti di atas ini untuk mendeteksi. Nah, misalkan contohnya, jika email tersebut menggunakan kata-kata yang terdeteksi atau banyak ke user dan juga model-modelnya spam ya. Jadi dia random, acak atau untuk speech recognition dari model suara menjadi teks. Nah, dia bisa menggunakan label ini. Ya, untuk clustering di sini ada modelnya K-means, ada median, hierarchy clustering, ada expectation maximization. Nah, contohnya itu untuk identifying fake news. Nah, jadi berita-berita bohong atau hoax kita bisa clustering juga. Nah, untuk dokumen analisis bisa juga kita menggunakan clustering yang modelnya unsupervised. Kemudian di sini ada modelnya free dan juga ada model base. Nah, jadi model free itu dia tidak perlu model tertentu. Di sini ada key learning, ada hybrid, ada policy optimization. Nah, yang harus ada modelnya itu learn the model dan juga given the model. Nah, contohnya itu untuk multi-agent system, motion planning, dan juga navigation. Kemudian untuk association analysis ada a priori, ada AC-led, FP growth. Nah, dia di untuk market basket analysis.
Nah, jadi untuk mendeteksi atau menganalisa pasar itu seperti apa. Nah, selanjutnya juga ada regression, ada linear regression, ada ridge regression, ada ordinary least squares regression, stepwise regression. Nah, contohnya untuk stock market prediction dan juga rainfall prediction. Nah, biasanya kalau teman-teman main di stock market atau di saham-saham, biasanya ada model-modelnya ya, ada algoritmanya, ada seperti candle dan lain-lainnya. Nah, itu bisa pakai algoritma dari sini. Kemudian juga ada density reduction, ada feature extraction, principal component analysis, ada feature selection, wrapper, filter, embed method. Nah, contohnya itu untuk menganalisa dari written text and DNA microarray data. Nah, jadi DNA kita kan tersusun dari data yang sangat banyak atau microarray. Jadi array yang sangat kecil. Nah, jadi penerapannya bisa ke situ. Nah, untuk contoh lainnya, kita juga ada referensi lainnya dari decoding, nah, tentang data mining dan juga metode-metodenya. Ada berbagai macam tutorial sederhana juga. Kemudian selanjutnya juga ada bukunya, nanti akan saya share juga. Jadi kita bisa menggunakan modelnya itu Rapid Miner softwarenya. Nah, jadi secara umum jika kita mendalami sebuah software, nah, jadi sini softwarenya dia modelnya freeware ya, bersifat open source, ya, sumber terbuka. Nah, jadi kalau teman-teman senang yang open source ya, seperti PHP kemarin itu banyak dikembangkan oleh berbagai macam developer di dunia telah memudahkan kita dalam melakukan proses pengolahan data dan juga analisis. Nah, dalam melakukan analisis terhadap data, Rapid Miner merupakan salah satu solusi yang dapat kita gunakan. Nah, keberadaan Rapid Miner yang berupa freeware dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, tidak hanya menguntungkan penyedia aplikasi, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk license atau lisensi perangkat lunak, tapi juga memudahkan pengembang maupun calon pengembang dalam mempelajari dan mencoba serta fitur-fitur yang ada. Nah, jadi cocok banget buat mahasiswa untuk teman-teman mempelajari. Nah, jadi secara umum, Rapid Miner itu di sini ada tentang kecerdasan buatan, ada ruang lingkupnya, kemudian penginstalasi software, ada pengenalan interface-nya, ada penggunaan repository atau folder-foldernya. Nah, di sini ada tentang data mining-nya, ada decision tree. Nah, kemarin kita udah sempat membahas ya, mengenal decision tree, ada algoritmanya, ada kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Nah, untuk kemarin kita decision tree ya, untuk penerapannya bisa menggunakan software Rapid Miner juga. Kemudian di sini ada neural network, kemudian juga ada market based analysis yang tadi ya, memahami market basis analysis, metode-metodologinya, dan juga contoh association rules. Nah, selanjutnya kita juga dapat mencoba langsung. Nah, di sini kita bisa menggunakan Rapid Miner Studio atau Altair AI Studio. Nah, jadi memang penggunaan AI atau software-software cerdas seperti ini sudah menjadi sangat umum sekarang karena banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, pada tahun 2024, Rapid Miner Studio berubah nama menjadi Altair AI Studio. Nah, Rapid Miner adalah platform data science yang menyediakan lingkungan pemrograman visual, mengembangkan dan menerapkan aplikasi analitik prediktif. Nah, platform ini merupakan pilihan populer bagi ilmuwan data dari berbagai tingkat keahlian, namun sangat menarik bagi pengguna non-teknis karena antarmukanya yang ramah dan pengguna dan beragam fitur yang disediakan. Nah, ini tampilannya. Dia sudah versi ke 10.3 sekarang, ini versi yang 2024-nya. Nah, pada latihan ini kita akan menerapkan algoritma decision tree menggunakan dataset healthcare dari Kaggle. Nah, kemarin kita sudah mencoba website Kaggle. Terdapat 5 proses sederhana dalam menggunakan Alter AI Studio, yaitu contohnya load data. Nah, pertama sebagai latihan proses machine learning, dengan menggunakan Alter AI Studio, data dapat menggunakan public repository. Nah, contohnya ada kaggle.com websitenya, atau UCI Machine Learning Repository. Nah, jadi di sini ada berbagai macam, sangat banyak sekali datasetnya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada iris. Nah, iris itu seperti mata ya. Nah, kemudian ada untuk heart disease. Nah, ada untuk jantung misalkan.
Di sini ada wine quality, ada breast cancer, ada bank marketing. Nah, jadi sangat banyak sekali database di dunia ini yang bisa kita gunakan untuk belajar ya, datasetnya. Nah, selain menggunakan data dari public repository, Altair AI Studio juga menyediakan dataset yang dapat diakses pada repository panel atau import data, kemudian pilih samples. Nah, namun juga kita bisa menggunakan latihan healthcare dari Kaggle. Nah, jadi di sini kita ada tutorialnya, dapat menggunakan dataset healthcare dataset dari yang Kaggle. Nah, jadi di sini synthetic healthcare dataset has been created to serve as a valuable resource for data science. Nah, untuk data science, machine learning dan juga data analysis. Nah, itu didesain untuk mimik real world, nah menirukan dunia nyata healthcare menggunakan user practice, develop dan juga showcase. Datasetnya ada apa saja di dalam sini? Ada nama, ada umur, ada gender, ada tipe darah, ada medical condition. Nah, jadi seperti diagnosisnya itu ada pasien diabetes, hypertension, dan asma, dan lain-lainnya. Nah, jadi penerapan kita nanti luas ya. Teman-teman mungkin di bidang akuntansi, tapi kita tidak mengurung diri hanya di bidang akuntansi saja. Ya, mungkin teman-teman nanti ada yang bekerja di bidang medik juga, akuntansi medis, ada bidang sistem informasi dan juga medikalnya, di bidang akuntansi, kemudian di bidang kesehatan, WW, World Health Organization dan lain-lainnya, WHO dan lain-lainnya itu dapat di situ juga. Nah, kemudian ada data dokter juga, the name of the doctor responsible for the patient care during their admission. Nah, jadi dokter-dokter yang terlibat langsung, ada nama-nama hospitalnya. Nah, ini sangat penting ya data-data tersebut dapat kita gunakan untuk belajar. Jadi sudah sangat real sekali datanya. Usage skenario, ada skenarionya. Dataset ini bisa digunakan untuk wide range of purpose, including developing and testing healthcare predictive models. Nah, jadi kita bisa memprediksi seperti model-modelnya COVID, model-modelnya penyakit-penyakit sebelum yang umum ada, seperti DBD dan lain-lainnya, itu bisa kita gunakan. Nah, dia ukurannya sekitar datasetnya 8,4 MB. Nah, di sini terdiri dari 10.000 record. Nah, dia ada 10.000 data. Nah, lumayan ya, ada banyak ya. Kalau kita input sendiri atau bikin sendiri kan capek banget. Nah, di sini ada untuk nama, ada 49.992, hampir 50.000 nama. Ada Bobby, Leslie, Denny, Andrew, dan lain-lainnya. Ada age. Nah, ini macam-macam umurnya dari umur 13 tahun. Ada sekitar 2.000 data. Kemudian ada umur 35 sampai 39, 3 ribuan data. Kemudian di sini ada banyak, ada sekitar ini juga termasuk banyak umur 62 sampai 66 tahun, ada 3.000 data. Sampai yang terakhir umur 81 tahun ke atas ada 3.000 data. Nah, jenisnya male dan female 50-50. Blood type-nya ada dari A- sampai A+, tipe darahnya. Ada 75% jenis data lainnya, ada O+, ada AB. Nah, medical condition-nya ada yang diabetes, dan cancer, obesity, dan lain-lainnya. Ini bisa banget untuk teman-teman jadi bahan skripsi atau tesis. Nah, syukur kalau nanti bisa menggunakan data rumah sakit sesungguhnya. Jadi bisa terpakai datanya itu untuk real aplikasi penerapan data di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita juga dapat mengecek berbagai macam data. Nah, di sini ada CSV modelnya. Pada operator panel, kemudian drag and drop pada panel proses. Nah, jangan lupa untuk menentukan label atau kelas dari dataset yang dipilih. Nah, ini contoh format atau contoh aplikasi data rapid minernya. Nah, kemudian dimasukkan data tersebut CSV-nya. Kemudian juga ada tahapan pre-proses data. Nah, kita menambahkan filter example. Nah, di sini ada condition class-nya, ada atribut filter, menentukan kondisinya, ada replace missing value. Nah, biasanya ada data-data yang kosong ya. Nah, nanti dia diganti dengan apa? Nah, kemudian juga metodenya pilih penggantian misalnya menggunakan data rata-rata, modus atau nilai tertentu.
Nah, di sini ada cleansingnya atau pembersihan data, ada normalisasi, binning, missing, duplicate, nah outliers. Nah, nanti terlihat datanya semua di situ. Nah, kemudian selanjutnya ada model training. Nah, kita bisa menggunakan decision tree, tambahkan decision tree operator untuk classification, label, kemudian kita pilih atribut kolom, kemudian juga ada criterion, pilih splitting criterion, misalkan Gini index dan juga information gain. Nah, model validasi bisa split validation, ada training part, ada testing part, ada performance metric. Kemudian kita bisa lanjut jalankan prosesnya. Kita klik tombol run, kita tinjau hasilnya result, kemudian decision tree, visualisasikan struktur pohon keputusan. Kemudian ada performance metrics, melihat query, conversion metrics, dan juga metrics yang lain. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga untuk mata kuliah DSS juga sangat berguna ya untuk software Rapid Miner ini. Nah, hasilnya kita dapat melihat seperti ini, dapat berbentuk tabel, kemudian juga pohon keputusannya dapat terlihat kesimpulan-kesimpulannya seperti apa. Ada yang normal, ada yang kita lihat ada date of admission, ada yang billing amount, dan lain-lainnya. Datanya bisa kita ambil dan kita gunakan. Nah, hasil dari latihan tidak menghasilkan hasil yang bagus karena diperlukan proses untuk membersihkan dataset untuk menghapus fitur-fitur kolom yang tidak berguna dalam proses classification. Nah, jadi dia masih umum ya. Jadi kita pengen ngambil itu datanya apa aja tentang data billing saja. Misalkan ini kita bisa spesifikasikan hanya di billingnya saja. Kemudian untuk data admission atau billing amount ada age. Nah, jadi kita bisa lebih klasifikasikan nanti data yang kita inginkan apa aja. Kalau di sini kan masih umum ya. Jadi masih data seluruhnya ada. Namun secara umum itu kita bisa gunakan software tersebut. Websitenya ini data Rapid Miner. Nah, website ini kita bisa gunakan juga. Di sini ada berbagai macam resource, ada program, ada untuk documentationnya, ada untuk downloadnya. Nah, ini ada Rapid Miner. Dari sini untuk instalasi, teman-teman bisa mencoba langsung juga. Installing Rapid Miner Studio. Nah, modelnya seperti ini. Nah, download kita misalkan untuk Windows. Misalkan untuk Windows kita download di sini. Nah, jadi dia formatnya exe, nanti tinggal diinstal saja. Ya, tinggal login, kita bikin akun dulu, kemudian diinstal. Ini ada Rapid Miner Studio Login. Nah, setelah membuat account, kita bisa langsung. Nah, jadi dalamnya itu seperti ini. Tampilannya ada tutorial-tutorialnya. Dapat teman-teman coba. We have super brief introduction using Rapid Miner on the left of your screen. Nah, jadi di kiri itu ada intronya, ada penjelasan-penjelasannya untuk teman-teman yang baru belajar Rapid Miner Studio. Has a lot of feature to offer. In the next few minutes, you will learn how to you can use Rapid Miner. Jadi ada tutorial dan juga penjelasannya. Sangat lengkap sekali. Ini ilmu tambahan saja. Nah, namun penggunaannya sangat penting dan juga banyak digunakan untuk studi dan juga perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, selanjutnya kita akan sesi untuk absensi. Nah, silakan teman-teman untuk ditampilkan kameranya, diaktifkan.